Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan daripada jamaah yang bertanya tadi di majelis. Pertanyaannya, apa jar fadilatnya puasa di bulan Sya'ban pada tanggal 14 dan 15 Sya'ban? Nah, jawabannya tuh ulun kada tahu tanggal 14, tanggal 15 itu apa fadilatnya. Nang nyatanya dulu Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, li'anna nabiyya alaihi wassalatu wassalam kana yasumu sya'bana kullahu, karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW sidin puasa di bulan Sya'ban, puasa sunat di bulan Sya'ban kullahu seluruhnya, sebulan Sya'banan sidin puasa. Bahkan sebutkan dalam riwayat hadis, sidin kadada nang di bulan-bulan lain tuh puasa nang pina banyak benar. Nah, kalau di bulan Sya'ban itu sidin puasa bilang sebulanan gitu. Nah, artinya kan menunjukkan itu puasa di bulan Sya'ban tuh, puasa di bulan Sya'ban tuh artinya pahalanya gonal benar, sampai Nabi kita SAW pun menggawi dan kada terlewatkan satu hari pun kecuali sidin puasa sebulanan. Nah, kalau puasa sebulanan berarti termasuk juga yang tanggal 14 Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Cuma secara khusus apa fadilatnya, nah kada tahu. Yang pasti dulu yang dikerjakan oleh Nabi kita ini pasti dah itu hebat, pasti dah pahalanya gonol. Nah, nyatanya dapat pahala gonol dulu. Wa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadzal syahri. Allah mengangkat akan segala amal hambanya seluruhnya di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban Allah telah mengangkat pahala amal. Nah, jadi makanya Nabi kan bulan Sya'ban sudah beribadah benar sidin. Di antaranya sidin puasa benar sidin. Karena sidin ketujuh apa kalau amal sidin di bulan itu diangkat. Hal keadaan sidin berpuasa. Kemudian di halaman sebelahnya di sini sebutkan, Ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan daripada Nabi kita, annahu qala, sesungguhnya Nabi kita bersabda, man shoma thalasa ayyamin min awali sya'bana wa thalasatan min awsatihi wa thalasatan min akhirihi kataballahu lahu thawaba sab'ina nabiyan wa kana kaman abadallaha ta'ala sab'ina aman wa in mata fi tilkas sanati mata syahidan. Barang siapa puasa 3 hari daripada awal Sya'ban dan 3 hari 3 hari pada awal Sya'ban, maksudnya tanggal 1 Sya'ban, tanggal 2 Sya'ban, tanggal 3 Sya'ban, dan puasa 3 hari pulang daripada pertengahan Sya'ban. Pertengahan itu ya tanggal 15, 16, 17 lah. Dan 3 hari daripada akhirnya tanggal 28, 29, 30. Kalau bulan Sya'ban itu 30 hari, amun bulan Sya'ban itu 29, berarti 27, 28, 29. Nah, 3 hari awal, 3 hari pertengahan, 3 hari akhir, berarti 6 hari bulan Sya'ban itu puasa. Apalagi puasa seberataan sebulanannya kayak Nabi itu deh. Ini 3 hari tah, 3 hari di awalnya, 3 hari di pertengahan, 3 hari di akhirnya. Nah, kalau di pertengahan itu termasuk puasa nisfu Sya'ban. Saya Allah tulis baginya, bagi orang yang puasa itu, pahala seperti pahala 70 nabi beribadah. Nah, nabi 70 ikong beribadah, pahalanya gonol kayak itu. Puasa nang 3 hari awal Sya'ban, 3 hari di pertengahan Sya'ban, dan 3 hari di akhir Sya'ban. Dan adalah ia nang berpuasa seperti orang yang beribadah kepada Allah 70 tahun. Nah, jadi pahalanya nang kayak beribadah 70 tahun. Puasa nang 9 hari tadi di bulan Sya'ban. Dan jika dia mati pada yang demikian itu tahun, pada tahun itu mati, mata syahidan, dia akan mati syahid. Mati syahid. Nah, itu fadilat puasa di bulan Sya'ban. Kemudian di sini dikisahkan, langsung terjemahnya jalan lah.
dikisahkan daripada Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi bahwasanya sidin berkisah meninggal dunia kawanku sidin namanya Abu Hafs Al-Kabir. Maka aku salatkan jenazahnya. Setelah itu aku tidak menziarahi kuburnya selama 8 bulan. Imbah menguburakan jenazahnya, aku kada mengilangi kuburnya 8 bulan. Kemudian aku hendak berniat menziarahi kuburnya. Aku berniat menziarahi kuburnya. Aku tuju ziarahnya, artinya aku menuju untuk menziarahinya. Sudah ziarah nih. Dan aku guring pada itu malam. Maka aku termimpi melihat kawanku Abu Hafs Al-Kabir tadi. Pina pucat, pina lain warnanya, berubah warnanya. Pucat wajahnya kayak orang sedih itu. Lalu aku mengucapkan salam atasnya, tapi dia tidak menjawab salam. Maka aku kata, subhanallah, kenapa kamu kada menjawab salamku? Maka berkata ia, ini kisah dalam mimpi lah, mimpi itu deh. Menjawab salam itu ibadah lo jar. Dan kami ini ahli kubur sudah putus daripada ibadah. Ya kada dia menjawab salam kada apa-apa juga, karena kami kalau lagi beribadah jar. Lalu aku tanya kepada yang kawanku yang meninggal deh, apa bagiku hal aku melihat engkau pina berubah wajah, pina pucat wajah, padahal engkau dulunya orang yang bagus wajah, hikam, artinya bungas, tampan, kenapa ini pina pucat? Lalu ini berkisah, tatkala aku diletakkan di dalam kuburku, dikuburakan aku nih, datang seorang malaikat jar. Lalu datang malaikat, lalu ia berdiri di atas kepalaku dan ia berkata, wahai orang Tuhan yang jahat jar, nyambati aku nih. Lalu malaikat itu menghitung dosaku, dosa ikam ini jar, dan menghitung akan kejahatan pegawaianku waktu dunia. Disampainya tuh bang, ini kamu pernah mengerjain yang jahat-jahat lah. Lalu ia memukul aku dengan pemukul, lalu bernyalalah jasadku nih menjadi api, terbakar, beri pukulnya terbakar. Kemudian bependir besertaku oleh kuburku, lalu kuburku berucap, lalu kuburnya berucap, ujar kubur pulang nih, apa tidakkah engkau malu daripada Tuhanku? Artinya ikan waktu mengerja dosa di dunia itu kan malu kah? Ujar kubur ya nih. Kemudian kubur tadi menghimpit aku akan satu himpitan sehingga terselisih tulang rusukku di kapit kubur nih, dan putusan urat-uratku hancur awak, ramok bahasa gitunya. Dan aku tetaplah pada azab itu sampai malam sampai malam nang bulan Sya'ban. Nah, sampai malam bulan Sya'ban nih. Maka tiba-tiba aku dikejutkan ada suara yang berseru dari atas. Malaikat ya suara itu. Hampir sudah menyiksainya. Hampir sudah mengazabinya jar. Kenapa? Karena sesungguhnya inya pernah jar menghidupi satu malam daripada bulan Sya'ban seumur hidupnya sekali, pernah menghidupi beribadah di bulan Sya'ban nih. Karena mesti bulan nisfu Sya'ban lah, di bulan Sya'ban, apalagi malam nisfu Sya'bannya ibadah menghidupkan malam Sya'ban. Dan inya pernah puasa jar satu hari daripada hari-hari bulan Sya'ban itu, satu hari ya, apalagi sebulanan lah, ini sehari aja nih pernah puasa sehari di bulan Sya'ban. Hari apakah? Tanggal 15 kah? Tanggal 14 kah? Pernah malamnya beribadah semalaman. Ujar nang suara itu. Lalu Allah Ta'ala pun mengangkat azab daripadaku, ujar. Ini masih berkisah nih lawan Muhammad bin Abdullah nih, kawan sini Abu Hafs nih. Lalu Allah Ta'ala mengangkat azab daripadaku dengan kehormatan, artinya dengan berkat aku menghidupi beribadah satu malam daripada bulan Sya'ban, dan berkat aku puasa satu hari daripada puasa bulan Sya'ban. Nah, kemudian Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepadaku dengan aku ini masuk surga dan dapat rahmat Allah. Nah, artinya di dalam kisah ini diambil kesimpulan bahwasanya orang nang puasa di bulan Sya'ban, tanggal berapakah? Apalagi tanggal nisfu Sya'ban ya, kalau
beribadah satu malam, menghidupi malam bulan Sya'ban, apalagi malam nisfu Sya'ban, itu akan dilepaskan, akan diselamatkan daripada siksa kubur. Seandainya pernah disiksa di kubur, insya Allah kubur itu berhenti disiksa di kubur berkat inya pernah mengamalkan itu. Apakah lagi misalnya kada bisi dosa sama sekali masuk kubur, artinya inya langsung dapat nikmat, kada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja jawaban ulun atas pertanyaan pian yang apa aja padilatnya puasa tanggal 14 Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Nah, itu pang jawabannya, artinya apabila kah ya 14 Sya'ban kah 15 Sya'ban 16 Sya'ban kah bila puasa di bulan Sya'ban itu ngikuti Nabi Muhammad lah, menggawi nang digawi Nabi Muhammad pahalanya gono. Di antaranya napa? Dihindarkan daripada siksa kubur, atau seandainya disiksa di kubur lalu diberhentikan daripada disiksa di dalam kubur, nang pahalanya juga nang ini pahala seperti pahala dapat 70 ibadah, pahala 70 nabi